Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi salah. Billahi. Masa ada yang billahi. Lam Indonesia beda sama lam Quran. Lam Indonesia ujung lidah ke tengah. Billahi. Dan itu salah. Jadi jangan terpengaruhi dalam Indonesia untuk ketika membaca Al-Quran. Sama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah semua. Karena kami ketika membina anak-anak hafiz Indonesia tidak boleh baca seperti ini, mengarit-ngarit ayatnya, mengarit-ngarit hurufnya. Ibu bapak yang sudah nonton acara hafiz Indonesia, kira-kira ada nggak yang baca dan gitu? Ada? Nggak ada. Semuanya lancar. Karena kami tidak membolehkan baca seperti itu. Kenapa? Membiasakan anak-anak sampai mengarit-ngarit hurufnya, ayatnya, jadi kepanjangan. Padahal kita bisa ngajarin mereka a'udzu billahi, jangan a'udzu billahi, kelamaan. Habis umur belum selesai khatam. Sampai terbawa sampai usia nenek. Makanya kadang-kadang mendengar baca nenek begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Semua ayatnya dan huruf dia ngarit-ngarit, jadi kepanjangan, dan itu tidak benar. Bacaan Al-Quran sangat mudah, sangat halus dan sangat sederhana. Sekali lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga saya sensitif. Dengar salah, pusing kepala saya. Tadi ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, salah. Tidak boleh gerakkan bibir selain 4 huruf. Ba, fa, waw, mim. Ba, fa, waw, mim. Selain itu tidak boleh. Ra, Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Bagaimana caranya supaya yang tidak terbiasa pakai jarinya. Ar-Rahman, jangan diam, jangan boleh gerak. Ar-Rahman. Sama. Asy-syaitan, tidak boleh. Asy-syaitan, salah. Ada perubahan suara huruf berarti ada yang salah. Kali ini melalui praktik suratul Fatihah, saya harap Bapak Ibu bisa tahu mana yang salah, mana yang benar.
Soal perbaiki, menyempurnakan yang benar, tak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita langkah awal harus tahu mana yang benar, mana yang salah. A'udhu, jangan a'udhu. A'udhu, ukuran mulut 2 jari. 2 jari masukin mulutnya seperti mau gigit. Cuma kalau lebar sedikit, beda enggak suara? Berarti ada yang rusak. A'udhu, a'udhu, salah. A'udhu, a'udhu. Coba. A'udhu, jangan a'udhu. Karena terlalu lebar buka mulutnya, lama turun ke ain. A'udhu, akhirnya lama jadi kepanjangan A. Dan semestinya ukuran ini. A'udhu, a'udhu. Ujung lidah dha. A'udhu, jangan a'udhu. Belakangan jadi lidahnya. A'udhu atau a'udhu. A'udhu, salah. A'udhu. Ujung lidah saat mau ucapkan dha sudah siap maju. Ujungnya bukan semuanya. Jangan a'udhu, salah juga. Ya, ujungnya saja cukup. A'udhu, a'udhu, a'udhu billahi. Masih masalah. Billahi. Coba. Nun. Ketika Anda habis ucapkan nun, di mana posisi lidah? Nun. Nun atau nun? Nun. Nun. Terasa kan lidahnya di depan kan? Itu tidak beda jauh posisi lam. Lam, al, an. Jangan al ke belakang lagi, jangan. An, habis an sedikit lagi, al, lebih dalam lagi, al. Terasa enggak al di mana? Ra, lebih ke tengah kan? Yang terjadi lam Indonesia sama-sama ra Arab. Paham tak? Akhirnya kita Bismillah. Seharusnya Bismillah, la la la. Coba la la la. Beda enggak? Berarti ada yang salah. Sudah bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah? Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya huruf mati, tidak boleh tasdid. Syaitan salah. Dan tidak boleh syaitan, syaitan halus. Dan huruf mati, tidak boleh gerak. Syaitan salah. A'udzu billahi minasy syaithanir salah. A'udzu billahi minasy syaitan. Jangan terlalu tekan ya, jadi tasdid. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat, syaitanir rajim. Syaitanir rajim salah. Nil wajib salah. Syaitanir rajim. Jadi tidak boleh gerakan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada suara Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dhammah di sini, tidak ada waw di sini. Kenapa gerakan bibirnya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau masih belum mampu satu jari, boleh dua. Ini tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa enggak? Beda kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, tidak boleh alhamdu, alhamdulillah. Coba perhatikan. Di mana saya panjang, ikuti. Di mana saya tidak panjang, perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Hati-hati. Satu huruf rubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadi hak segala kematian bagi Allah. Boleh enggak kita bilang Allah mati? Ya, baca alhamdu, salah. Sudah rubah makna, segala kematian bagi Allah. Astagfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tekan ba, masuk lam. Tapi ingat, tidak boleh Rabbil Alamin. Rapat bibir total, merapatkan bibir baru lepas. Ketika anda lepas sudah sambung ke lam, tidak boleh Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganti imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, nun tidak boleh tutup mulut. Al-Alamin, tidak boleh Al-Alamin. Salah. Nun bukan mim. Mim boleh rapat, nun tidak boleh. Al-Alamin. Dan tidak boleh lama, nanti jadi punah, dengung. Al-Alamin. Salah juga. Tidak boleh terlalu cepat. Al-Alamin. Mana nunnya? Al-Alamin. Nunnya mana? Al-Alamin. Dan tidak boleh lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ya. Ingat apa? Bibirnya. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Baru ada waw, berarti boleh gerakkan bibir, jangan lemas. Maliki Yawmiddin. Pas gilirannya gerakkan bibir kok lemas. Maliki Yawm, tidak boleh Yawm. Maliki Yawm, salah. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan kha. Kha salah. Ka. Coba senyum, bu, senyum.
Ka. Kha. Ka. Kha. Beda nggak? Berarti ada yang rusak, ada yang tidak benar. Iyyaka sama tak? Nasta'in, 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 nasta'in. Subhanallah, baca Al-Fatihah sampai sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah sekarang tahu bedanya? Semua huruf bukan hanya punya sifat dan makhraj, tapi punya suara, saut. Kalau rubah suara berarti ada yang salah diucapkan. Iyyaka iyyaka kha. Ingat, mulutnya melebar, buka ke atas ya, bukan iyyaka ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Lebih halus ha. Ihdina salam. Ihdina الصراط المستقيم. Ganti imam. Ihdinas. Sebelum ha ada apa? Alif. Di bawah alif ada apa? Kasrah. Ihdina. Jangan ihdina sirat. Sad juga ada sukun, ada sad, ada kasrah di bawah, garis bawah. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Kembali lagi masalah lama. Tadi sudah diatasi, balik lagi. Ihdinas siratal, salah. Ta beda sama la. Ta huruf besar, kuat. La huruf tipis, halus. La. Siratal, tal, bukan tol, salah. Tal ihdinas siratal mustaqim. Siratal, ingat, siratal la. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ganti imam. عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. غير tidak boleh غير salah. غير المغضوب عليهم ولا tidak boleh غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. Ganti imam. Banyak imam baca-baca. Jangan berani jadi imam kalau belum lulus Al-Fatihah. Membaca dan memperbaiki Al-Fatihah hukumnya wajib, bukan sunnah. Tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 14 tasdid di dalam suratul Fatihah. Tertinggal satu, batal salat. Jadi yang jadi imam harus perhatikan.
Tolong, yang terutama suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah sah, boleh jadi imam. Ghairil salah. Ghairil bukan ril. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih saya dengar maghdubi dal, padahal ayat itu dad bukan dal, bukan maghdubi ad beda enggak? Tidak boleh maghdubi waladdal. Gimana ucapkan ba yang tepat? Saya kasih cara sederhana, insyaallah bisa kita latihan. Lidah posisi bawah, depan lidah, ujung depan, bagian depan menyentuh gigi bawah dari dalam, seolah-olah Anda mendorong lidahnya dari dalam, mendorong giginya pakai lidah, seolah-olah, tapi tidak perlu dorong ya, hanya seolah-olah lagi mau mendorong pakai lidah, mau dorong gigi bawah. Tapi jangan dorong, kalau Anda dorong dipaksa nanti terlipat, lidahnya terlipat, jadi out, salah juga. Sederhana, ujung lidah menyentuh gigi bawah di bagian dalam, coba posisikan, tapi jangan dilipat ya, jangan biasa aja gini, out. Coba kalau lepas dari gigi, lepas lidahnya, terasa enggak? Berarti kalau huruf dad bedanya sama da, kalau da lidah ke atas, tapi kalau dad lidah sampingnya yang ke samping lidah ke kanan. Tapi tak perlu Anda gerakan lidah, jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu. Bukan gerakan lidahnya, samping lidah. Kadang-kadang orang paksa ujung lidah mau geserkan, kalau lagi makan baru itu boleh. Tapi kalau huruf dad tidak boleh gerakan lidah seperti ini. Letakkan lidah lagi di bawah, depan lidah menyentuh gigi bawah. Coba bacakan maghdubi out. Jangan out, lidah ke atas salah. Lidah ke atas, gigi atas salah. Harus lidah di gigi bawah, tidak boleh ke atas. Kalau ke atas berarti dia dal, bukan dal. Sudah faham? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sulit ya? Susah ya? Hah? Susah atau mudah? Susah. Ya. Saya mau ajak Bapak Ibu rubah kata susah dijadikan belum terbiasa. Karena tidak ada susah di dalam Al-Quran. Terus kenapa kita tidak bisa? Karena belum terbiasa. Setuju? Kenapa tidak ada susah dalam Al-Quran? Karena Allah janji, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan. Bahasanya bukan kami akan memudahkan, bukan. Tapi kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Siapa yang mau belajar?
Artinya kalau ada kemauan, berarti Allah tunaikan janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dapat kemudahan. Mudah belajar, mudah hafal, mudah faham, mudah hayati dan mudah amalkan. Syaratnya apa? Ada kemauan. Sungguh-sungguh. Saya bisa buktikan. Saya minta satu, kita mau tes. Siapa yang berani ke depan, kita mau tes. Syaratnya satu, bacaannya lancar. Yang bacaannya masih bata-bata, jangan dulu. Bacaannya lancar. Maksud saya lancar, bukan artinya lancar fasih sempurna, enggak. Lancar ketika saya tunjukkan ayat, Pak, silakan baca ayat ini. Dia bisa baca. Dia bisa baca. Itu namanya lancar. Tidak berbata-bata, tidak mengarit-ngarit hurufnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya pasti bilang silahkan duduk kembali. Sudah setuju? Baik, siap yang berani? Silahkan maju ke depan. Bismillah. Ayo, pemuda-pemuda boleh. Bacaannya lancar. Syaratnya lancar baca dan tidak boleh hafiz, tidak boleh hafal. Ya, siapa? Silahkan. Boleh. Dari perempuan boleh satu, ini adik kita boleh kasih kesempatan. Silahkan sini Mas. Tunggu kita dengar baca. Tapi gimana saya mau tunjukkan ayatnya? Boleh enggak kasih jalan sebentar? Boleh? Jangan lompat ya dari kali. Ya. Pegang Al-Quran. Silahkan baca ayat yang di atas. Kita melihat tes bacaannya. A'udhu salah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bagus, dasar bacaan kamu bagus. Tidak hanya menyempurnakan aja. Coba baca ayat yang tadi kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla. Apa? Kamu tidak bisa bilang pas. Sekarang saya tunjukkan dalam hitungan titik saja, kamu bisa cepat hafal. Tapi ikuti apa yang saya arahkan, ya. Pertama, memegang Al-Quran untuk hafal harus begini. Kalau untuk baca baru boleh begini. Tidak apa-apa kalau tunduk kepala kalau baca. Tapi kalau hafal tunduk kepala, otaknya tidak stabil, tidak bisa simpan hafalan. Lama sekali. Tapi dengan begini cepat simpan. Ini pertama. Yang kedua, apa yang saya tunjukkan, kamu tidak boleh baca, tidak boleh hafal, tidak boleh ada upaya-upaya bisik di hati, dan tidak boleh ingat-ingat.
Terus tugasnya apa? Hah? Ingat? Melihat. Tugas kamu cuma satu, lihat. Tujuannya apa? Saya minta mata kamu fotokopi. Itu aja. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana. Hanya fotokopi. Mata kita dahsyat. Sekali lihat bisa simpan gambar. Saya mau hanya simpan gambar. Jangan ada upaya hafal, jangan ada upaya baca, jangan bisik-bisik di hati. Otak kita dahsyat. Hanya hitungan detik bisa hafal Quran. Tapi otak kita tidak mau dipermainkan. Lihat dan baca di hati, berantakan di otak. Otak ini berkata, kamu mau apa ya? Tidak jelas arahannya, harus jelas. Mau apa? Lihat, ya lihat. Tidak boleh yang lain, biar otaknya bisa konsentrasi. Sekali lihat, langsung dia save. Begitu terganggu fikirannya, kacau. Tidak terlihat. Paham? Demikian. Sekali lagi, jangan baca, jangan hafal, jangan bisik-bisik di hati. Teruskan Al-Quran. Kamu hanya lihat, santai. Ya, konsentrasi, fokus. Kalau kamu tutup mata, 100% akan muncul gambar. Terlihat jelas. Semakin konsentrasi, semakin fokus, semakin betul-betul melihatnya, akan cepat tersimpan gambar. Saya akan hitung sampai 10. 1, 9, 10. Karena udah lama. Mata tak butuh lama. Contoh, kalau kita lihat wanita di luar cantik, sampai terbawa dalam mimpi. Padahal baru satu kali lihat. Kenapa? Karena terlalu konsentrasi. Kapan bisa ketemu? Cuci banget berubahnya. Itu yang saya mau. Cuci mata, tapi bukan di luar, tapi bersama Al-Quran. Saya sudah mendalami ilmu mata dan ilmu otak untuk kesehatan, tapi saya arahkan bukan untuk kesehatan saja, tapi saya arahkan mendalami lagi untuk mudah hafal Al-Quran. Metode ini saya sebutkan nama metode Madinah. InsyaAllah kalau bisa praktik latihan ini, jangan syarat lancar bacaan. Kalau masih berbata-bata, saya tidak mengizinkan. Tapi saya izinkan hanya praktik. Boleh Bapak Ibu semua, walaupun bacaannya belum lengkap, belum bagus, silahkan praktik sekali aja, biar Anda tahu kemampuannya sejauh mana. Gagal pertama kali tidak apa-apa, coba lagi. Gagal yang kedua, coba lagi. Kenapa? Kita belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah saya jamin satu halaman bisa dihafal dalam waktu 10 menit. Tutup mata. Ada gambar? Cukup jelas atau masih sama? Jangan ingat, tidak usah ingat. Anda tidak usah ingat, Anda lihat. Sekarang 100% ayatnya sudah dalam otakmu. Tinggal hanya bayangannya. Kalimat pertama apa? Apa yang kamu lihat? Alam. Kalimat terakhir? Coba bacakan, ikuti gambar, jangan ikuti hafalan. Apa yang kamu lihat, sebutkan. Sekali lagi, tolong pelan-pelan. Kamu sudah 90%. Cuma satu huruf kamu rubah. Semestinya huruf I, tapi kamu baca wa. Itu aja. %90. Kamu tadi in kuntum, semestinya fakuntum. Itu aja huruf fa. Ya, kita coba lagi ya. Tapi ayat yang lain.
Karena ini sudah tersimpan, gambar ini sudah tersimpan, tidak boleh 2 kali. Mau yang mudah atau yang susah? Hah? Tak ada yang susah dalam Quran, sayang sekali tak ada yang susah. Semuanya mudah. Tapi kamu bagus, kalau bisa terus latihan seperti ini, insya Allah kamu cepat. Jangan Quran, lihat halaman, lihat ayat di atas. Ketika Anda ingin praktik ini, tolong yang difokuskan satu baris. Jangan terpengaruhi dengan ayat yang lain, karena otak ini bisa langsung simpan gambar, nanti tak campur aduk. Ya, sudah faham? Jangan baca di hati. Ya, kamu hanya lihat. Kalau baca di hati ketahuan. Tutup mata, muncul gambar. Jangan ada upaya hafal-hafal. Kamu hanya lihat. Kalau sudah lihat, mata kita lebih hebat daripada alat scan. Tahu nggak alat scan? Kira-kira kalau kita fotokopi berhasil dengan sama kan? Hasilnya sama. Mata lebih dahsyat daripada alat scan 70.000 kali lipat. Sayang sekali manusia tidak memanfaatkan. Sudah? Ikuti gambar. Kalimat pertama, terakhir, bisa bacakan ikuti satu kalimat demi satu kalimat. Kalimat pertama alladzina, terus jangan dibaca sambung. Saya minta kalimat demi kalimat. Apa yang kamu lihat? Tak apa, boleh tutup mata sampai. Terima kasih, silakan. Juru, silakan. Ayo, kita lihat mas, kerugian. Hah? Nah, kita lihat. Lihat di atas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Bacaan kamu bagi metode ini termasuk kurang lancar. Cukup panjang. Tapi tak apa-apa, kita tes. Baca ulang. Ulang yang ayat yang Anda baca. Tak bisa? Kalimat pertama. Kalimat satu kan? Wa ataina bukan salah. Oh gitu. Duduk kembali. Ayo saya minta satu. InsyaAllah Bapak Ibu, kalau latihan ini khususnya bagi orang lancar seperti Ananda tadi, bacanya cukup bagus, walaupun ada beberapa huruf yang harus disempurnakan. Tapi saya jamin insyaAllah Anda tidak butuh lama untuk menghafal Al-Quran. Itu syaratnya. Tidak boleh hafal kalau bacaanmu belum lancar. Tapi kalau Anda usahakan melancarkan bacaanmu, otomatis akan hafal. Jadi jangan dikejar hafalannya, tapi yang Anda kejar adalah bagaimana belajar Al-Quran dengan benar. InsyaAllah kalau bacaannya lancar, hanya sekali lihat. Saya sekarang tutup mata. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Hebat enggak?
Oh, astagfirullah, yang sudah hafal. Tapi jujur saja, saya tidak mengikuti hafalan saya. Saya ikuti gambar. Alhamdulillah ketika saya maju jadi imam, ada beberapa masjid tawarkan, Syekh boleh enggak kita taruh mushaf di depan biar Syekh ikut. Saya bilang enggak, saya punya mushaf sendiri. Saya berdiri di mihrab, Syekh langsung. Saya mau baca suratul Baqarah, otak saya buka suratul Baqarah. Saya baca surat Yusuf, otak saya buka surat Yusuf. Hingga saya imam baca, seperti saya lagi melihat Al-Quran. Karena Al-Quran sudah tergambar di depan mata. Semakin sering memperhatikan melihat Al-Quran, tersimpan gambar. Semakin ayat yang sering kita baca, akan tersimpan gambar. Anda hanya tutup mata sebentar, muncul ayat. Contoh, kalau sekarang saya minta surah Qul Hu, coba Bapak Ibu tutup mata. Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Muncul enggak bayangan surah Qul Hu? Jangan hafal, tapi Anda lihat ada gambar tidak? Muncul gambar? Kenapa muncul? Karena sering kita Qul Hu. Salat rakaat pertama Qul Hu, kedua Qul Hu lagi. Jadi Qul Hu mulu. Akhirnya tersimpan. Nenek-nenek sudah tua tapi bisa hafal surah Yasin. Karena setiap hari lihat Yasin, 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 Yasin. Lama-lama tersimpan otak. Itu namanya hafalan. Dan ini alhamdulillah kami praktik di program kami, dan target kami mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Mohon doa bersama. Alhamdulillah program ini sudah jalan dan sudah berhasil. Terakhir beberapa hari kemarin di pesantren kami sudah ada anak dari Sulawesi yang sudah tamat hafal 30 juz. Yang kami utamakan tidak boleh hafal kalau belum tajwid bagus, belum bacaannya lancar. Dan alhamdulillah tamat hafal 30 juz dalam waktu 7 bulan. Bacaannya sangat indah. Makanya kami setiap penghafal Al-Quran di bawah binaan kami hadiahkan umrah. Buat apa hadiah umrah? Sebenarnya bukan intinya buat umrah saja, tapi sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kami ingin mendapatkan reaksi dari mereka, apakah binaan kami benar atau ada yang salah. Alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke Madinah, mereka pulang ke tanah air membawa ijazah dan sanad langsung dari guru sana, dari ulama sana. Ijazah dan sanad yang nama kita bersambung sampai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami syiarkan semua program penhafalan Al-Quran termasuk Hafiz Indonesia, yang sayang sekali Bapak Ibu hanya menonton 28 peserta yang dilihat di TV. Tapi semestinya karena keterbatasan di TV acaranya, kami menerima Hafiz Indonesia dari seluruh Indonesia, jumlahnya ratusan. Tapi karena bacaan mereka belum begitu bagus, walaupun hafalannya banyak, kami masukin karantina selama 2 bulan. Latih mereka, didik mereka, bagaimana akhlak mereka, mengatur hari-hari mereka, makanan mereka, tidur mereka, bangun tahajud, bangun subuh, bagaimana bisa berlomba-lomba azan, setor hafalan, murajaah setiap hari, bacaan yang mengarit-ngarit kita rubahkan, yang agak takut dan malu kita beranikan, semua kita rubahkan. Alhamdulillah rata-rata orang tua dari peserta Hafiz Indonesia, walaupun belum sempat masuk TV, dia berkata terima kasih, anak saya sekarang berani membaca Al-Quran, anak saya tidak ada malu lagi, anak saya seperti itu yang kita harapkan. Alhamdulillah kita memperhatikan luar biasa perkembangan Al-Quran untuk Indonesia. Baru terpilih 28 yang terbaik yang bisa masuk di acara Hafiz Indonesia. Program kami 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia. Cita-cita saya, insya Allah setiap masjid memiliki imam menghafal Al-Quran 30 juz dan bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa restu. Insya Allah program ini sudah jalan, sudah alhamdulillah peningkatan hafalan Al-Quran. Saya sudah keliling seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai ke Papua, ke ujung Kalimantan, Sumatera seluruhnya, sampai ke pulau-pulau,
di Riau, di mana-mana, alhamdulillah saya melihat perkembangan hafalan Al-Quran begitu luar biasa meningkat. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam, saya menjawab Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Orang berkata Indonesia negara terbesar penduduknya Islam, saya berkata tunggu, insya-Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Karena peningkatan Al-Quran sangat luar biasa. Makanya saya mohon doa, dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Saya mengajak semua keluarga dalam program perjalanan safari dakwah kami. Saya melipatkan semua jamaah untuk sama-sama memperjuangkan. Mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dalam kesempatan ini, dalam program safari dakwah kami, saya mensyiarkan wakaf. Wakaf menjadi hadiah dari saya pribadi kepada jamaah. Dan insyaAllah mud ini disebut mud Nabawi atau mud Madinah. Ini mohon maaf bukan sembarangan dibuat, tapi ada ijazah dan sanad. Ukurannya, panjangnya, lebarnya, lebar kecil di atas, lebar kecil besar di bawah, dan beratnya sesuai ijazah. Dan alhamdulillah sudah didukung oleh para habaib, para ulama, sahabat-sahabat saya, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Ali Hidayat, dan banyak para guru-guru yang menggerakkan manfaatnya menggunakan mud sehari-hari. Ada 4 manfaat. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, meniru Nabi Muhammad dalam berwudu. InsyaAllah bulan Sya'ban kami akan sharekan satu video cara wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Yang ketiga adalah mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad sebagaimana di hadis Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Itu yang disebut kata mud. 4 kali mud ini cukup buat mandi Nabi Muhammad. 1 kali ini wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh juga untuk ukuran zakat fitrah. Kami masih proses izin dari Majlis Ulama Indonesia Pusat mengizinkan menjadi mud mu'tamad dan bisa disalurkan kepada jamaah sebagai ukuran zakat fitrah. Bisa menjadi alat mengukur zakat fitrahnya. 1 kali untuk 1 keluarga, 1 orang 4 kali mud. Tapi jangan seperti jual beras. Orang jual beras rata, itu tidak boleh. Kalau sunnah Nabi Muhammad, isi berasnya sampai membunuh, isi lagi sampai membunuh, isi lagi sampai membunuh. Walaupun ada sedikit tumbah tidak masalah. 4 kali baru menjadi 1 zakat fitrah untuk 1 orang. Manfaat yang keempat, menghemati air. Sedih saya kalau melihat ada orang habis wudu di masjid, tapi semua bajunya basah. Pak, habis mandi ya? Tidak, baru habis wudu. Habis wudu begitu. Padahal Rasulullah melarang, jangan mubazzir air ketika wudu, haram, tidak boleh. Makanya manfaatnya mud kita menggunakan untuk berwudu seperti Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah yang menggunakan mud di rumah, apalagi mandi wudu sehari-harinya, InsyaAllah akan melihat betapa banyak kekurangan tagihan, berkurang tagihan air bulanan. Betul, saya ada 3 di rumah. 1 di dapur, 1 di atas kulkas, 1 di kamar mandi. Yang di kamar mandi buat mandi dan wudu. Di atas kulkas buat minum. Di dapur buat apa? Saya suruh membantu kalau masak, ambil beras bagi mud, ambil tomat bagi mud, ambil sayuran bagi mud. Kenapa? Saya ingin mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Dan setiap jamaah yang mendapatkan mud ini, insyaAllah dapat ijazah dan sanad yang nama kita akan sambung sampai sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu wa arda. Dan mudah-mudahan ini menjadi syiar wakaf gerakan kita bersama-sama untuk 1 juta menghafal Al-Quran. Tolong dipastikan nama Fulan bin Fulan dan Fulana binti Fulan agar kita nanti akan kirimkan sertifikat. Kalau mudnya insyaAllah diserah terima saat ini, tapi kalau sertifikatnya akan dikirim karena kita cetak namanya baru akan dikirim ke alamat masing-masing. Mudah-mudahan menjadi amal salih bagi kita semua. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada Bapak untuk memperjuangkan Al-Quran. Semoga Allah membalas mulai dari yang niat menjadi amal salih, yang sudah bersempatan sedekah menjadi amal salih, dan mudah-mudahan kita terkumpul insyaAllah menjadi ahlul Quran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah pada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Jadikan kami ya Allah semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, anak-anak kami para hafal Al-Quran yang membawa syafaat Al-Quran, yang membanggakan kami di hadapan hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hak, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, diberkahi rezekinya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dilindungi oleh Allah dari segala keburukan dan bahaya, disembuhkan segala penyakitnya. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Mujahidin. Ya Allah, berilah pada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Bertemu dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang berkesempatan, karena waktunya sudah singkat, mungkin bisa hubungi takmir masjid. Insyaallah kita sama-sama bisa membantu mensyiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan insyaallah menjadi amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.